Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik. Di sini sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini bisa berjalan lancar dari awal hingga ke akhir. Di sini ada yang bersedia untuk memimpin doa? Boleh? Oke teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, malah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga ke akhir. Oke, di sini kan ada yang kenal, ada juga yang belum kenal nih. Jadi lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Dari saya, perkenalkan saya Dania Hasana. Kalian bisa panggil saya itu Dania. Nah, untuk teman-teman yang lain, saya mau kalian perkenalan dengan menyebutkan nama, jurusan, dan juga emosi kalian hari ini. Paham? Paham. Oke, mungkin dari sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Markila Salsabila. Saya dari Prodi PPKN. Emosi saya saat ini senang. Oke, senang. Halo semuanya, aku Syifa Alfariani dari jurusan Sistem Informasi. Hari ini tuh aku sangat cemas karena telah ikut tugas. Oke. Selanjutnya boleh. Baik, kenalin semuanya, nama aku Atia Irma Husni, biasa dipanggil Atira, dari Prodi Pendidikan Matematika. Emosi aku saat ini tuh sedikit senang. Baik, perkenalkan nama saya Kalisa Mederin, biasa dipanggil Kalisa. Saya dari Prodi Penjaskes. Emosi saya senang. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Selvi Nabisha Putri, biasa dipanggil Selvi. Saya dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Emosi saya saat ini sedikit kesal. Oke, semuanya sudah perkenalan. Mungkin agar kita lebih kenal lagi nih, saya mau kalian tuh bisa saling menyebutkan nama satu sama lain. Jadi misalnya ini tadi Selvi ya namanya. Selvi menyebutkan yang sebelahnya menyebutkan yang sebelahnya lagi, dan seterusnya. Bisa? Bisa? Bisa ya? Oke, mungkin dari sebelah kanan terlebih dahulu, Selvi menyebutkan nama yang sebelahnya. Kalisa. Oh, Kalisa. Oke, Kalisa. Kalisa boleh sebutkan yang sebelahnya? Atira. Siapa? Pira. Oke, jadi semuanya sudah saling mengenal ya di sini. Oke, sebelum itu aku mau ucapin terima kasih dulu kepada kalian karena udah bersedia hadir di sini dan terlibat dalam bimbingan kelompok pada siang hari ini. Nah, teman-teman sekalian, sebelum itu ada yang pernah ikut bimbingan kelompok nggak sih di sini? Belum ya? Oke, di sini aku jelasin terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak pengertian dari kelompok? Ada yang tahu? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, aku aja yang jelasin. Jadi di sini kelompok itu adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain yang memiliki satu tujuan yang sama. Nah, kalau bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang terdiri dari 5 sampai 10 orang dengan tujuan itu mengembangkan diri melalui interaksi kelompok. Oke. Jadi udah paham ya mengenai bimbingan kelompok? Oke, kalau udah paham. Nah, kita kali ini itu akan membahas topik mengenai strategi efektif mengelola emosi di lingkungan kampus. Apa sih tujuan dari bimbingan kelompok pada siang hari ini? Yaitu yang pertama, kalian tuh diharapkan bisa mengidentifikasi emosi yang sering muncul di lingkungan kampus, terus juga apa saja faktornya, dampaknya, dan juga bagaimana strateginya. Jadi udah paham ya mengenai tujuannya? Paham. Oke. Nah, teman-teman perlu tahu juga bahwasanya dalam bimbingan kelompok kali ini tuh ada 5 azas utama. Yang paling utama pokoknya di dalam bimbingan kelompok pada siang hari ini. Yang pertama itu ada kesukarelaan, yang kedua ada keterbukaan, yang ketiga ada kegiatan, yang keempat kenormatifan, dan yang kelima itu ada kerahasiaan. Nah, apa maksud dari 5 azas ini? Yang pertama itu ada kesukarelaan. Jadi di sini kalian itu diharapkan sukarela dalam mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini.
Di sini sudah sukarela semua kan ya? Sukarela. Oke, sukarela. Nah, yang kedua itu keterbukaan. Jadi kalian di sini tuh diharapkan bisa terbuka satu sama lain, terus juga bisa menyampaikan pendapat. Jadi aku harap kalian bisa terbuka gitu, senyaman kalian saja. Oke, yang ketiga itu kegiatan. Jadi kegiatan di sini itu bersifat interaktif. Jadi diharapkan kalian juga bisa aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok untuk siang hari ini. Dan yang keempat itu penormatifan. Jadi 5 kesepakatan kita ini bisa kita jalankan secara bersama-sama agar kegiatan kita ini bisa berjalan lancar dari awal hingga ke akhir. Dan yang kelima, kerahasiaan. Jadi semua informasi yang ada dalam bimbingan kelompok kali ini tuh diharapkan kalian semua itu bisa menjaga kerahasiaannya, baik informasi, data ataupun apapun itu. Jadi udah sepakat ya dengan 5 azas tadi? Sepakat. Sudah siap mengikuti bimbingan kelompok? Siap. Oke, kalau sudah siap, mungkin aku kasih kesempatan deh. Ini ada yang mau ke WC terlebih dahulu nggak? Karena di tahap kegiatan nanti kita tuh nggak ada izin ke WC, teman-teman semua. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti udah beneran siap deh mengikuti bimbingan kelompok. Ya, siap. Oke, kalau sudah siap. Aku mau tanya sama kalian semua. Jadi kalian semua sini santai ya, nggak perlu tegang. Karena kita di sini juga sambil diskusi sambil bermain gitu. Nah, di sini aku mau tanya sama kalian, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata emosi? Ada yang mau berpendapat? Oke, Marah. marah. Oke. Yang lain gimana? Reaksi atas perasaan terhadap sesuatu. Oke. Kalau yang lain? Oke. Kesal. Oke, boleh. Atira? Atira ada pendapat mengenai emosi, apa yang kamu pikirkan pertama kali kalau dengar kata emosi? Marah tidak. Marah. Atira? Sedih. Oke, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya emosi itu merupakan suatu reaksi terhadap suatu kejadian tertentu. Nah, perlu kalian ketahui juga, emosi ini ada banyak macamnya. Seperti yang awal tadi, waktu perkenalan, terus juga yang tadi kan sudah kalian sebutkan juga, salah satunya seperti senang, bahagia, senang dengan bahagia sama ya, sedih, terus marah, kecewa, jijik, takut. Nah, itu ada 6 dasar emosi. Kalian pernah gak sih nonton film Inside Out? Pernah. Ada yang pernah? Nah, Belum. belum. Ada yang pernah juga. Nah, kalau yang pernah, tentunya film itu tuh secara nggak langsung memperkenalkan emosi yang ada dalam diri kita gitu, dalam diri manusia. Ada banyak ya tentunya karakter Inside Out itu. Ada yang tahu nggak ininya karakternya? Enggak. Yang siapa? Anxiety, Joy ya. Oke. Tuh. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai emosi, teman-teman. Nah, jadi di sini kita itu akan bermain kartu emosi, teman-teman. Nah, jadi di sini itu ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab. Nanti ini kita secara bergantian gitu. Jadi salah satu dulu. Udah paham ya? Paham. Paham. Siapa yang mau duluan? Kalau nggak ada kita osom. Osom ya, osom. Mulai. Sama. Ini. Usit. Oke, siapa? Ini duluan nanti yang mana duluan? Ya mana duluan? Kok ada yang chat yang mana? Biar asik. Oke. Pilih selfie. Oke, langsung dibuka ya. Oke, tahan dulu. Oke, tahan ya. Boleh dibacakan sekarang. Ketika kamu merasa sedih atau tidak bersemangat, apa yang biasanya kamu lakukan untuk memperbaiki suasana hati? Nah, gimana tuh Coba. selfie? Jadi kalau saya merasa sedih ataupun tidak bersemangat, itu hal yang saya lakuin untuk memperbaiki suasana hati itu mungkin berdiam diri terlebih dahulu, Kalau selfie berdamai dulu sama perasaan. kalau selfie berdamai terus berdiam diri ya. Ya. Nah, gimana kalau pendapat yang lain? Kalau lagi sedih dan tidak bersemangat, apa yang biasanya kalian lakukan?
Mungkin dari Mencari kegiatan yang bisa menghilangkan rasa sedih mungkin. Nah, itu juga bisa ya, teman-teman semua bisa dicontoh nih. Kalau dari Atia gimana? Kalau Makan, Kak. makan, bagus. Iya, langsung ini ya. Benar. Kalau dari Sipa? Tidur Kak. Tidur, kayak dia makan, dia tidur, berdiam diri, cari aktivitas lain. Nah, kalau Vira? Aku hidupin lagu yang kayak yang Happy. biar bikin happy. Oh, bagus ya, kalian semua udah bisa mengendalikan emosi kalian masing-masing gitu. Udah tahu caranya. Nah, selanjutnya ya kita sisihkan dulu yang ini. Ada yang bersedia lagi selain selfie ini? Apa tuh? Muter aja Kak. Ya muter-muter. Kalau muter dapat. Pemirsa dulu. Bacakan. Apa strategi yang biasanya Anda gunakan untuk mengelola stres akibat tekanan akademik? Nah, gimana tuh? Kalau Kalisa biasanya itu untuk mengelola stres akibat tekanan akademik itu kayak ini apa sih? Apa? Bentar Kak. Belajar atau Ini kalau misalnya stres nih, kita harus mencari kegiatan lain dulu biar apa? Biar nggak ada tekanan tuh dari kita harus belajar. Terus kalau misalnya sudah sedikit reda lah tuh stresnya, bisa lanjut belajar lagi mungkin. Oke. Seperti yang dilakukan sebelum UTBK gitu Ah, ya. iya. Oke. Kalau yang lain ada yang mau berpendapat mengenai pertanyaan yang diambil oleh Kalisa? Boleh? Vira? Kalau saya itu nanti dulu dikerjain tugasnya. Kalau udah kayak lebih tenang, jalan-jalan dulu. Kalau udah tenang, baru kerjain lagi. Bagus, kalian bisa ini sih mengelola emosi udah sangat baik gitu ya. Gak akan berdampak negatif untuk kalian semua. Oke, kita lanjut lagi. Ya, Lanjut. Atira. Boleh bacakan Atira? Pernahkah kamu merasa cemas sebelum ujian atau presentasi? Apa yang kamu lakukan untuk mengurangi kecemasan tersebut? Kalau Atira sih, pernah sih Kak, pernah merasa cemas sebelum ujian atau presentasi. Yang Atira lakukan untuk mengurangi kecemasan tersebut itu berdoa. Jadi berdoa mendekatkan diri sama Tuhan gitu ya, biar gak cemas. Biar nggak cemas berlebihan, terus pegang pena Kak. Oh, Jadi ini kayak ada apa ya? trik baru dari Atira nih. Pegang pena biar nggak ngerasa Cemas berlebihan. berlebihan. Ini sama nih kayak kakak. Kalau lagi cemas pasti ada sesuatu yang harus dipegang. Betul. Gimana kalau yang lain ada yang mau berpendapat? Mungkin Sipa nih yang belum berpendapat nih. Mungkin kalau aku ya Kak, aku bakalan berdoa terus ngajak teman sebelah ngobrol biar nggak terluka. Oke. Biasanya apa tuh yang kalian obrolin? Apapun bisa tentang K-pop, boy band, film. Kamu suka K-pop ya? Nggak terlalu sih. Lalu, oke. Ada yang mau berpendapat lagi mengenai ini? Pertanyaan dari Enggak. Oke, kita lanjut aja ya. Oke. Bisa taruh. Sipa. Boleh bacakan. Jika kamu bisa memberi saran kepada teman yang sedang mengalami emosi negatif, apa yang akan kamu katakan? Nah, ini kakak mau kalian semua bisa menjawab ini karena lumayan penting ya menurut kakak ini. Jika teman saya mengalami emosi negatif, yang pertama saya katakan tuh, saya nggak katain orang apa-apa sih Kak. Saya akan memilih buat menghibur dia, nenangin diri dia terlebih dahulu. Oke, itu kalau dari Sipa. Apakah yang lainnya sama atau ada yang berbeda pendapat nih? Aku, Boleh, kalau aku sampai- sih lebih ke bilang sabar ya. Sabar ya. Terus kasih afirmasi positif ke dia. Contoh afirmasi positifnya tuh kayak gimana? kayak misalkan, ayo kamu bisa, semangat, semangat. Iya ya, kalau gitu juga bisa deh. Bisa dicontoh nih kayak selfie teman-teman. Kalau yang lain, kakak mau kalian semua sih jawab. Ayo. Kalau Atira sih Kak, apa tadi? Nih. Gitu. Itu biasanya kalau Atira itu diam dulu Kak. Diam Jadi dulu. jadi kayak nunggu dia itu Memberi waktu gitu. memberi waktu dulu. Terus baru kalau dia udah tenang, Atira langsung peluk.
Atira tipe yang so sweet ternyata. Physical touch. Service. Oke, itu kalau dari Atira. Jadi ada banyak ya cara menenangkan orang yang lagi emosi gitu ya, agar enggak meledak gitu emosinya. Nah, kita lanjut aja karena waktu kita juga masih panjang. Boleh? Atira. Ceritakan momen ketika kamu merasa sangat senang atau bangga terhadap diri sendiri di kampus. Apa yang membuat kamu merasa demikian? Nah, ini kakak juga mau satu persatu yang jawab. Gimana? Nih, Sepakat ya? kalau aku itu merasa senang kalau dosen ngasih pertanyaan, tapi teman-teman semua nggak bisa, tapi aku bisa. Terus dipuji sama dosen itu bikin aku senang. Wah, pastinya semua orang juga kalau seperti Vira senang nggak sih kalian? Senang. Selfie, gimana Selfie kalau? Kalau aku, jadi aku kan pernah disuruh presentasi. Nah, kami itu sebenarnya presentasinya itu nggak terlalu ketat, yang nggak boleh pegang HP segala macam. Nah, kebetulan presentasi kali ini tuh nggak boleh pegang apa-apa, nggak boleh lihat PPT, jadi harus keluar dari kepala sendiri. Nah, jadi aku tuh di saat itu tuh bener-bener belajar presentasi, karena kan aku nggak terbiasa presentasi ya, masih agak gugup. Jadi aku bener-bener belajar. Terus pas saat giliran presentasi aku bisa, terus aku dicatat sebagai presentasi terbaik. Kasih aplaus dulu sama Selfie. Ikut seneng jadinya ya kalau gitu. Nah, kalau dari Kalisa? Kalau kita lagi presentasi nih, Iya. terus kayak teman-teman guru atau dosen tuh ini memperhatikan kita, terus kayak kalau kita ngasih pertanyaan atau itu ada yang menjawab, Kak, ini kayak merasa menghargai dan bangga gitu ya. dihargai juga. Aplaus semua. Yang kira juga tadi ya lupa, aplaus juga itu. Sedih aku dari Dari Atira. Atira tadi sudah belum? Belum. Nah, boleh. Ini ceritakan. ceritakan momen ketika kamu merasa senang. Kalau Atira merasa senang itu waktu kalau sama teman-teman kan. Teman-teman, Misal oke. kalau Atira tuh kayak ngasih jokes gitu. Oh, Ya, mereka mereka kayak ketawa. Nah, Oke. kayak tahu kayak merasa bangga aja gitu. Lucu banget dia. Terus kayak wah gitu. Wah banget gitu. Kalau dari Shiva. Jadi kan Kak, aku tuh pernah buat project individu. Nah, projectnya itu dipresentasiin dalam bahasa Inggris, dan aku bisa nyelesain semua itu. Dari nyusun projectnya sampai presentasi. Bahasa Inggris? Iya. Wow. Keren. Karena ini sudah putaran pertama ya teman-teman semua. Di sini aku mau ice breaking. Ice breaking. Nanti kita lanjut lagi mengenai kata emosi ini. Kita lanjut pakai yang kartu satunya. Jadi kartu satu ini untuk ice breaking, itu tunjukkan ekspresimu. Jadi di sini tuh ada berbagai macam emosi, ada jijik, takut, cemas, senang, marah, dan sedih. Jadi tugas kalian di sini itu coba ambil kartu terus ekspresikan. Nanti salah satu dari kita itu akan menebak. Yang dapat poin banyak ada apresiasi dari kakak. Oke? Oke. Siapa yang mau mulai duluan? Atau Osom lagi? Osom. Osom. Ini yang menang atau kalah Kak? Yang kalah. Takut tenang. Osom. Nah, yang kalah kan? Yang kalah. Aku terus. Sampai enggak hoki ya berarti. Hari ini emang apa sih yang hari ini? Boleh ambil satu. Enggak boleh dilihat. Oke, kita ya. Oke. Oke. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sedih. Jangan bareng-bareng. Salah satu. Angkat tangan, oke? Oke. Angkat tangan, oke? Boleh ya. Mulai ini kita ambil ini dulu. Yang ini. Oke, 1, 2, 3. Tunjukkan ekspresi. Malu. Gitu. Oke, siapa yang mau? Atira mau jawab. Atira. Takut. Takut.
Gimana Selfie? Benar. Oke, siapa yang mau ini lagi? Yang mempraktekkan, tunjukkan ekspresinya. Ayo. Osom deh, osom. Awesome. Udah bisa ini udah sih. Iya, bisa deh. Bisa. Oh, ada yang awesome. menang. Biasanya juga dia. Awesome. Ini kayak udah. Bentar ya. Bentar dulu. Boleh kali satu. Nanti dalam hitungan 1, 2, Cuci tangan ya. 3. Nah, cuci tangan. Oke, selfie boleh. Jijik. Benar. Jadi poin 1 untuk Atira, poin 1 lagi. Satu lagi. Yang dapat nilai lebih banyak ada sesuatu. Wih, Apa tuh? Kita. Awesome. 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 Ini giliran ya. Iya sama banget. Nah, gitu cara itu. Nggak boleh nyentir. Udah. Oh, udah. Kalau udah kita ganti ya. Oh iya, sudah. Kalau masuk ganti. Oke, boleh pilih. Harus menang. Siap? Harus Benar, menang. benar. Oke. Dia lagi ngatur emosi. Oke. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, Pira duluan. Oke, Kalisa. Sedih. Oke. Saya. Aku. Sweet. Apa? Cemas. Bingung. Oke. nggak bingung. Satu. Yang ini 0. Nah, jangan ini. Ini yang apa di positif? Oke. Setelah ada, sit. Siapa? Aku. Perhatian. Jangan. Oke. 1, 2, 3. Yeay. Kita ulang siapa yang nunjuk tangan paling cepat ya. 1, 2, 3. Bahagia. Oke. Sipa 2, 1, 0. Udah ya, kayaknya sudah deh. Karena kita sudah dapat pemenangnya. Siapa yang menang? Soalnya kayaknya 2. Aku sendiri nggak bingung. Bisa menambah emosi. Nggak bisa ini. Kita lanjut lagi. Udah ini kan, udah seger lagi ini. Udah. Oke, siapa yang mau mulai lagi? Duluan. Oke, dari sini. Boleh dibacakan, Pira? Strategi apa yang akan Anda coba terapkan dalam kehidupan akademik Anda untuk mengelola emosi lebih baik? Gimana? Mengelola emosi dengan baik kehidupan akademik. Di kehidupan akademik. Kayak gimana? Strategi Pira untuk ini agar akademiknya tetap stabil. Apa ya? Ada yang bisa bantu Pira? Dia bisa bantu? Oke, boleh Safi. Menjalani hari dengan berpikir positif. Kasih apa dulu? Kata-kata hari ini. Quotes of the day. Nah, ada yang mau ini lagi nggak? Jawab lagi nih pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Nggak ada. Cukup ya? Oke, kita lanjut aja. Karena masih ada beberapa kartu yang perlu kita jawab. Oke. Siapa? Ceritakan pengalaman ketika Anda sangat marah atau frustasi di kampus, bagaimana cara Anda Nah, mengatasinya? ini juga kakak mau semuanya jawab. Oke? Oke, mulai. Jadi saya tuh pernah sangat marah karena saya tuh punya tim yang sangat-sangat tidak bisa diandalkan, Kak.
mereka tuh mau yang kita yang kerja, terus mereka cuma mau santai-santai doang. Jadi yang saya lakuin itu pertama tuh saya tuh ngulapin emosi dulu di grup atau dimanapun lah di sosmed. Terus baru saya tuh ngajak mereka mau nggak nih, kalau nggak mau saya doin ke dosen. Bagus Takut sih. ya, Kak? Kita coba komunikasikan terlebih dahulu dengan teman. Kalau emang mereka ada itikat baiknya, ada baiknya kita tetap mengajak mereka. Oke. Yang lain dari Aku Dira boleh? tetap pengalaman saya itu marah kalau lagi presentasi nih tiba-tiba tapi teman-teman yang lain itu nggak memperhatikan. Aku lebih ke diem aja. Diam, tapi jangan sering diam ya Bira. Lebih baik emosi itu kita keluarkan agar tidak terpendam di dalam. Karena kalau kita pendam itu bisa menyebabkan dampak negatif terhadap diri kita. Karena kita sudah terbiasa mendiamkan gitu ya emosi, sehingga nantinya yang emosi yang kita diam itu jadinya lebih meledak lagi. Mungkin dari Sabi boleh? Oh, kalau aku lebih ngerasa frustasi sih sama diri sendiri karena setiap dosen jelasin materi itu aku suka nggak masuk otak. susah memperhatikan, susah fokus. Berarti strategi yang tepat untuk Sabi apa nih kira-kira kalau gitu? Jauhkan HP. Oke, jauhkan HP. Bener. Terus juga ini bisa bercerita sama teman, minta ajarin sama teman agar lebih bisa mengontrol diri lagi, lebih paham. Kalau dari Kalisa? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke, bagus nih cara kontrol emosi Kalisa ini kalau dia nggak ada pengalaman saat merasa marah sama frustasi. Adira, boleh? Pernah Kak. Pernah. Hampir sama kayak Kak Rifa, tapi bedanya itu Atira diem. Oh, diam sama kayak Pira tadi ya, jangan sering-sering diam ya. Kalau bisa sampaikan tetapi dengan kalimat yang positif. Oke, lanjut ke Adira. Apa emosi yang paling sering kamu rasakan selama perkuliahan? Mengapa? Apa? Kira-kira apa yang paling sering? Paling sering itu apa ya? Nggak terlalu gimana sih Kak, tapi Senang, sedih, lebih banyak senang, sedih atau kecewa, marah gitu. seneng dikit. Senang Tapi dikit. nggak yang Oh, belum menemukan yang Iya. suatu kesenangan tersendiri gitu ya di lingkungan kampus. belum Kak. Oke. Kalau yang lain ada yang mau berpendapat mengenai pertanyaan ini? Apa emosi yang paling sering kamu rasakan selama perkuliahan? Mengapa? Kalau aku seneng karena teman-teman di kuliah aku tuh bikin happy, lucu. Gitu. Tentunya kalau satu frekuensi Iya. itu ini enak ya. Kalian juga pasti merasakan kalau punya teman satu frekuensi. Oke. Kita lanjut lagi ke Kalisa. Menurut Anda, mengapa penting untuk memahami dan mengelola emosi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menjaga mental aja sih Kak. Kan kalau mental kita nggak baik juga nggak bisa mengelola emosi dengan baik. Benar. Oke. Kalau yang lain ada pendapat mengenai pertanyaan yang didapat Kalisa ini? Mengapa sih penting untuk memahami dan mengelola emosi dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang mau pendapat lagi? Boleh. Kakak mau satu di antara kalian lagi. Atira. Oke, Atira boleh? Nih, menurut Anda, mengapa penting untuk memahami dan mengelola emosi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, misal ya Kak, kalau emosinya kurang baik, misal hari ini, nah pasti hari itu tuh kacau. Kalau Oke, Atira, benar. pasti kacau. Jadi harus bisa mengontrol emosi dengan baik. Jadi pendapat dari Kalisa ataupun Atira itu benar, karena dengan kita mengelola emosi, kehidupan sehari-hari itu akan terasa santai gitu ya. Oke. Selanjutnya Apa yang membuatmu merasa paling termotivasi dan bersemangat dalam menjalani perkuliahan? boleh. Ini sih
apa ya, motivasi dan lebih semangat, karena kan kita kuliah kan pastinya ada tujuan kan. Nah, tujuan itu yang bikin kita buat semangat dan juga termotivasi. Oke, benar. Ada nggak sih yang termotivasi karena orang tua di sini? Aku. Wow, semuanya jadi ya. Oke, benar apa kata Selvi? Kalau kita termotivasi, semuanya akan bisa menjalani perkuliahan itu, walaupun bebannya berat sekalipun kita bisa melewatinya. Oke. Karena ini sisa 2 kartu. Menurut kakak ini sudah cukup panjang juga pembahasan kita pada siang hari ini. Oke, sebelum masuk ke tahap penutup, kakak mau kalian semua ya dapat menyimpulkan apa yang kita dapat dari bimbingan kelompok pada siang hari ini. Sepemahaman kalian aja gitu. Oke? Mungkin dari siapa ya? Dari Kalisa boleh? Menurut Kalisa ya Kak, dalam bimbingan kelompok ini kita bisa saling tukar pikiran satu sama lain kayak gitu, kayak si ini Kak Vira mungkin saling tukar pikiran kayak gitu. Oke, itu kalau dari Kalisa. Kalau tentang emosi nih, apa yang Kalisa dapat? Harus menjaga emosi kita tetap kontrol. Oke, harus bisa mengontrol emosi. Oke, kalau Kalisa, Syifa boleh kesimpulan? Dari diskusi kita hari ini mengenai emosi, saya mengetahui berbagai macam emosi. Terus bagaimana cara menanggapi jika ada sesuatu emosi yang tidak mengenakan selama perkuliahan. Itu kalau dari Syifa, tadi dari Kalisa. Sekarang dari Vira? Kalau dari Vira itu setelah kita diskusi nih, jadi tahu nih gimana sih cara-cara teman-teman tuh ngelola emosi. Jadi Vira tuh bisa termotivasi untuk bisa mengelola emosi seperti teman-teman kalian. Oke, dari Atira? Kalau dari Atira sih Kak, dari diskusi pada hari ini tuh bisa hampir sama semua sih Kak. Iya. Tapi bisa lebih dideskripsikan lagi Atira? Bisa lebih memahami emosi itu lebih dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dari Sapi? Kalau dari aku sih, dari teman-teman yang udah sampaikan itu benar. Cuman kalau dari aku itu, menurut aku untuk kali ini tuh kita tuh nggak apa-apa punya emosi dan juga kita nggak apa-apa ngeluapin emosi kita. Tapi kita juga harus bisa kontrol emosi itu. Oke. Kesimpulan dari kalian semua sudah kakak terima. Kita simpulkan secara umum bahwasanya emosi ini ada di setiap manusia gitu. Tentunya setiap manusia itu memiliki emosi masing-masing dan bagaimana dia mengolah emosi tersebut. Jadi menurut kakak bisa-bisa kalian dalam mengelola emosi ini. Jangan sampai menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan kalian. Oke. Nah, selain kesimpulan, kakak juga mau dengar kesan dan pesan kalian terhadap bimbingan kelompok pada siang hari ini, karena kakak agar kedepannya kakak tuh tahu apa yang harus diperbaiki dalam bimbingan kelompok kali ini. Dari kiri boleh? Kalau menurut aku kayak saran Kesan aja, ya. mungkin bisa nambahin cowok. Oke. Agar lebih Iya. lagi. Jadi kita tahu tuh cowok tuh emosinya gimana gitu, sama nggak sama yang cewek gitu. Oke. Diterima masukannya dari Syifa, pesan-pesan ataupun kritik juga boleh. Ini tuh lebih oke Kak, fun. Terus kita bisa ketemu orang-orang baru. Kalian suka. Oke. Kalau dari Atira? Kesan dari Atira itu Kak, senang Kak bisa ketemu orang baru, terus bisa bisa lebih mengenal lebih dekat seperti itu. Oke. Selanjutnya dari Kalisa. Kalau menurut Kalisa ya Kak, kalau bisa ice breakingnya ditambah lagi dari Kurang ya? ini cuma 6. Kalisa dapat 0 tadi ya? Oke. Dari Sampi? Kalau dari aku ini kan pertama kali aku ngikutin bimbingan kelompok, jadi ya seru-seru aja. Dan juga dari sini juga aku tahu macam-macam dari emosi dan juga cara kontrolnya. Oke.
Oke, sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak atas kritik, saran, kesan-pesan sampai ke kesimpulan kalian semua, atas bimbingan kelompok pada siang hari ini. Pokoknya aku banyak terima kasih sama kalian udah mau berpartisipasi dan terlibat aktif di sini. Kalian juga keren banget di sini, udah aktif banget. Oke. Karena tadi diawali dengan doa ya teman-teman, jadi diakhiri juga dengan doa. Di sini ada yang mau memimpin atau mau viral lagi? Oke teman-teman, setelah kita melakukan kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, sebelum kita benar-benar berakhir di sini, aku ada lembar evaluasi hasil yang perlu kalian isi. Ini satu orang. Nanti tolong dikumpulkan kembali. Oke? Nanti dikumpulkan kembali aja sama aku. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Sama-sama. Bye-bye.